Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Angga Ferry Setiawan. Ini kita akan membahas dengan tema manajemen kegiatan dengan 4 skala prioritas. Nah, dari dulu sampai hari ini saya memiliki rumus untuk bisa membagi kegiatan-kegiatan saya sehingga bisa saya atur sedemikian rupa. Rumus ini bernama 4 skala prioritas. Sebelum kita masuk membuat rumus atau membuat manajemen kegiatan dengan 4 skala prioritas ini, pertama kali yang harus kita terapkan untuk diri kita sebenarnya adalah kita harus menentukan satu tujuan utama hidup kita. Anda pun juga harus seperti itu. Tentukan satu tujuan utama hidup Anda. Anda ingin hidup menjadi seperti apa? Profesi yang ingin Anda geluti itu apa? Apakah seorang penulis buku? Apakah seorang dokter? Seorang guru? Dosen? Seorang pedagang? Pengusaha? Apapun itu. Tetapkan tujuan itu. Fokus di situ. Keluarkan energi Anda sebanyak-banyaknya di bidang yang ingin Anda tuju itu. Sekarang saya anggap sobat leader sudah menetapkan satu tujuan. Sekarang kita akan masuk ke rumus 4 skala prioritas. 4 skala prioritas ini adalah bagaimana cara kita membagi kegiatan kita ke dalam 4 prioritas. Nantinya kita bisa atur masuk ke prioritas mana kegiatan kita yang sudah kita kerjakan selama ini. Pertama, coba Anda buat listing kegiatan. Saya contohkan saja yang harian. Buat listing kegiatan harian. Dalam satu hari, biasanya Anda ada kegiatan apa saja. Di-list semuanya. Oke, sekarang Anda sudah memiliki bucket list tentang kegiatan-kegiatan harian Anda yang harus dilakukan. Kemudian dari bucket list itu, Anda akan pilih, akan ditarik ke dalam masing-masing 4 skala ini. Apakah masuk ke skala 1, 2, 3, atau 4. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan 4 skala prioritas ini. Skala prioritas ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah skala prioritas yang paling utama. Kita sebut saja skala prioritas 1 adalah penting dan mendesak. Penting artinya adalah kegiatan ini sangat penting menunjang tujuan utama Anda. Artinya bahwa kalau kegiatan ini tidak dilakukan, kemungkinan besar tujuan utama Anda tadi yang sudah Anda list itu tidak akan bisa tercapai karena kegiatan ini adalah kegiatan yang bisa membuat kita lebih dekat dengan impian utama kita. Itu yang dimaksud dengan penting. Mendesak ini adalah maksudnya kegiatan itu harus dilakukan di waktu itu juga. Tidak bisa di lain waktu, tidak bisa ditunda. Nah, ini mendesak berkaitan dengan waktu artinya. Anda yang lebih paham kegiatan mana yang harus dilakukan atau bisa diagendakan di lain hari. Skala kedua, yaitu penting tidak mendesak. Artinya adalah ini penting. Penting yang dimaksud adalah ini menunjang tujuan hidup Anda. Namun tidak mendesak, artinya tidak harus dilakukan dalam waktu itu juga. Anda bisa mengagendakan. Mungkin dari yang harusnya di hari itu, Anda bisa mengadakan di hari lain. Karena mungkin jadwal Anda melakukan kegiatan itu 1 minggunya 3 kali. Sehingga Anda punya opsi lebih untuk bisa mengatur kegiatan tersebut di lain hari. Jadi artinya ini adalah kegiatan-kegiatan yang tetap penting, tapi masih bisa diubah skala prioritas yang ketiga, yaitu tidak penting, tapi mendesak. Kegiatan-kegiatan yang tidak penting, ini artinya adalah kegiatan yang tidak berhubungan dengan tujuan utama kita, tapi ini harus segera dilakukan dalam waktu itu juga. Ya misalkan teman-teman punya mimpi menjadi seorang penulis. Nah, terus ada sebuah pelatihan misalkan ya. Pelatihan di situ ternyata pelatihan memasak. Teman-teman di sana ingin ikut, hanya sekedar ingin ikut. Itu sudah terjadwal di hari itu. Di hari kita menjadwalkan list. Nah, ini sebenarnya tidak penting. Kenapa? Karena ini hanya menyalurkan hobi kita, tidak sesuai dengan tujuan utama kita. Tapi ini mendesak karena nggak bisa digantikan di hari lain, tapi harus di hari itu. Nah, itu maksudnya. Tidak penting artinya kurang sesuai dengan tujuan utama kita, bukan berarti tidak benar-benar penting ya. Kemudian yang keempat, sahabat leader semuanya,
yaitu tidak penting dan tidak mendesak. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan yang biasanya sifatnya rekreatif, sifatnya have fun, dan kegiatan-kegiatan ini adalah kegiatan yang bisa membuat Anda refreshing seperti itu. Jadi ini tidak sama sekali berhubungan dengan tujuan hidup Anda. Ini tidak berhubungan juga dengan cita-cita utama Anda. Dan ini juga tidak harus dilakukan di hari itu juga. Anda bisa memilih untuk melakukannya di hari lain. Misalkan Anda punya hobi jalan-jalan. Anda bisa melakukan jalan-jalan ini, masukkan ke skala prioritas yang keempat, karena ini tidak penting dan juga tidak mendesak. Tapi jika menurut Anda jalan-jalan itu adalah hal yang bisa mengundang inspirasi bagi pekerjaan Anda, bagi tujuan utama hidup Anda, maka ini bisa jadi masuk ke skala prioritas yang pertama atau kedua, karena penting. Nah, semua jenis contoh yang saya sebutkan tadi itu tidak mutlak harus di prioritas-prioritas yang tadi sudah saya contohkan. Semua tergantung Anda. It's depend on you. Tergantung tujuan hidup Anda, karena setiap tujuan pasti akan memiliki kegiatan dan prioritas yang berbeda-beda. Maka dari itu, sobat leader semuanya, jika Anda sudah membuat listing dari 4 skala prioritas ini, rules-nya adalah Anda tidak boleh melakukan kegiatan di skala prioritas 2, 3, 4 sebelum prioritas 1 selesai dikerjakan. Anda baru bisa menjalankan prioritas kedua setelah prioritas 1 ini sudah selesai. Anda baru bisa mengerjakan kegiatan di skala 3 setelah skala 1 dan 2 selesai semua. Dan terakhir Anda baru boleh mengerjakan kegiatan di skala 4 setelah skala 1, 2, dan 3 selesai semuanya. Sehingga target Anda, goal Anda, impian Anda akan betul-betul tertata. Ini akan membuat Anda lebih dekat dengan impian dan harapan Anda. Dan yang paling penting untuk bisa membuat rumus skala prioritas ini bisa betul-betul sukses, Anda harus betul-betul komitmen dan Anda harus betul-betul rutin menjalankan 4 skala prioritas ini. Dan Anda bisa breakdown mulai dari harian, kalau sudah mungkin bisa mingguan, bisa juga bulanan, bisa juga tahunan. Itu dari saya tentang 4 skala prioritas, sobat leader semuanya. Semoga bisa menginspirasi, membuat Anda lebih memahami tentang bagaimana mengelola kegiatan Anda, mengelola diri Anda dengan lebih positif dan lebih baik dari sebelumnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di Api Ramadan selanjutnya.